Di awal film, tepatnya di sebuah perusahaan ternama milik seorang pria kaya bernama Chow Li, kisah diawali dengan memperlihatkan suasana mencekam lantaran sistem perusahaan tiba-tiba ada yang menanam virus alias ada hacker yang menyusup, di mana semua karyawan termasuk dewan direksi dan bos dibuat panik karena ini berpotensi merugikan perusahaan. Lalu ketika masih berusaha untuk mencari jalan keluarnya, lah di sisi lain adik Chow Li yang bernama Combro justru meminta bagian saham kepada dewan direksi, yang jelas saja permintaan tersebut langsung ditolak karena ya untuk menyelesaikan keadaan ini pun mereka masih kesulitan. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba virus tersebut hilang dan di situ tertera nama malaikat komputer yang melakukannya, yang saat itu membuat Chow Li penasaran lalu meminta anak buahnya agar malaikat komputer diundang kemari sebab Tuan Chow berniat untuk mempekerjakannya. Nah, inilah sosok malaikat komputer yang diketahui bernama Lilin. Dia ternyata adalah seorang pembunuh bayaran yang diutus Combro untuk membunuh Tuan Chow. Dan untuk orang yang menghack perusahaan Tuan Chow, ya rupanya adiknya Lilin itu sendiri. Dia melakukannya dari rumah dan usai bisa berhadapan, Lilin langsung mengutarakan niat yang sebenarnya yang sontak membuat Tuan Chow kelimpungan. Meskipun memakai pelindung kaca anti peluru untuk bertahan, di sini Tuan Chow tidak menyadari jika kacamata Lilin itu terdapat racun yang mematikan, yang seketika membuat Tuan Chow tetap tewas dan misi Lilin berhasil. Dan untuk bisa menghindari anak buah Tuan Chow yang terus-menerus mengejarnya, sang adik yang bernama Susi memberikan petunjuk jalan melalui monitor komputer. Dan komputer mereka ini bisa dikatakan komputer maha canggih yang tiada duanya, sebab komputer mereka terhubung langsung dengan satelit yang membuat komputer ini memiliki banyak fitur yang mustahil ada di komputer biasa. Dan selesai membantai beberapa orang dengan diiringi lagu Close to You, Lilin yang kasihan memutuskan menyudahi aksinya lalu pergi dengan melompat dari atas gedung menggunakan tali pengikat untuk sampai ke bawah. Dan saat Lilin mampir ke toko roti, ia tak sengaja bertemu pujaan hatinya sewaktu di kampus dulu yang diketahui bernama Yen. Di sini si Yen mengajak Lilin kencan sebelum ia pulang lagi ke Amerika, dan Lilin pun setuju itu. Untuk kemudian ketika sudah di rumah, mereka mendapati TKP tengah diselidiki polisi, yang di situ terdapat seorang polwan bernama Karen yang bertanggung jawab menyelidiki kasus ini. Dan melihat kemampuan Karen yang bisa menganalisa jejak sepatu Lilin membuat Susi tertarik, tapi di sini Lilin meminta agar Susi jangan meremehkan Karen begitu saja. Dan dengan adanya lagu Close to You yang diputar di TKP sewaktu Lilin beraksi, membuat Karen kembali akan menganalisa lalu mencari petunjuk lewat lagu tersebut. Dan di sisi lain saat ini Lilin sendiri masih galau atas kemunculannya yang pasti menolak jika mengetahui pekerjaannya. Yang tak lama muncullah Susi yang memprotes karena dia nggak pernah diizinkan beraksi di pekerjaan. Dan di sini sang kakak hanya bisa menjawab, kamu itu masih kurang pengalaman. Udahlah, memonitor aja dari rumah. Lagian kamu juga emosian orangnya. Yang padahal di dalam hatinya Lilin sendiri, Lilin hanya tak mau jika adiknya sampai kenapa-napa. Sesuai janjinya kemarin, bersama sang adik, Lilin pergi ke bandara untuk menemui Yen yang akan pulang ke Amerika. Dan tapi begitu ketemu, Yen sendiri malah uring-uringan menunda karena masih kangen ingin terus-menerus bersamanya. Untuk kemudian selanjutnya Shin berpindah ke perusahaan Tuan Chow kembali. Lantas di situ terlihat dewan direksi ribut lagi dengan Combro yang terus-menerus memaksa hak perusahaan. Dan karena kesal tak bisa juga mendapatkan perusahaan kakaknya, Combro pun berniat membunuh dewan direksi yang itu didukung penuh oleh istri Tuan Chow yang ternyata adalah selingkuhannya. Dan setelah menganalisa cukup lama tentang kasus ini, Karen pun langsung mencurigai keterlibatan Combro atas pembunuhan kakaknya, yang hal itu diperkuat ketika ia menemukan bukti lewat sidik jari Tuan Chow yang ia dapat dari kantornya, yang oleh karena kalau dibiarkan Karen ini bisa membongkar dan membahayakan karirnya, Combro pun juga akan menyingkirkannya. Tapi sebelum itu, Combro terlebih dahulu meminta anak buahnya untuk mempekerjakan malaikat komputer lagi yang sudah pasti untuk ditugaskan membunuh dewan direksi terlebih dahulu. Nah, setelah email pekerjaan membunuh dewan direksi diterima oleh mereka berdua, Karen yang sudah berhasil membajak email perusahaan akhirnya mengetahui email tersebut juga. Lantas karena masih penasaran dengan lagu Close to You, Karen pun juga mendatangi tukang kaset, yang di situ ia akhirnya bisa bertemu dengan Susi, yang tapi karena belum kenal, Karen hanya bengong-bengong saja sampai Susi akhirnya membuat sadar dengan cara memutar lagu Close to You di telinganya. Close to you.
Dan di sisi lain ketika mereka baru saja selesai kencan lalu berniat untuk pulang, di tengah perjalanan mereka dihadang sekelompok preman yang ingin merampok tasnya Lilin. Yang di sini mau tidak mau Lilin mesti melawan mereka dan akhirnya Yen pun mengerti aslinya Lilin itu siapa. Yang tapi di sini Yen tetap mau untuk menerimanya sebab Yen ini sudah terlanjur jatuh cinta padanya. Melihat fakta bahwa Yen masih mau menerima apa adanya, membuat Lilin memutuskan berhenti dan meminta agar Susi membatalkan kontrak kerja membunuh Dewan Direksi, di mana Susi yang masih menghormati kakaknya di hadapannya mengatakan iya padahal di belakang Susi tetap melanjutkan. Esoknya Susi mulai merencanakan aksinya tepat saat sang kakak tengah ngedet di rumah makan, dan sang kakak yang menyadari senjatanya sudah tidak ada dengan cepat pergi menyusul adiknya, dan Karen juga yang sudah mengetahui misi ini terlihat sedang menuju ke lokasi itu. Lalu Lilin yang mendapati adiknya ragu untuk menembak dengan cepat mengambil senjata tersebut dan tewaslah Dewan Direksi yang setelahnya mereka bergegas pergi karena sudah pasti mereka akan banyak dikejar oleh orang-orang. Nah, begitu Karen akhirnya bisa menemukan mereka yang jadinya mau tidak mau mereka harus satu lift bareng. Di sini Susi yang sembrono malah mencoba untuk membuka serangan sehingga tindakan itu membuat Karen sadar sepenuhnya siapa mereka, dan dengan ini pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi. Ketika pertarungan di antara mereka masih berjalan dengan cukup sengit, tiba-tiba anak buah Combrok datang untuk membunuh mereka semua untuk menghilangkan bukti yang membuat mereka akhirnya mesti bekerja sama untuk menyelamatkan diri, di mana mereka pada tahap ini cukup dibuat kesulitan walaupun ujung-ujungnya mereka tetap bisa berhasil lolos. Lantas setelah selesai Lilin pun melepaskan Karen dan tetap membiarkannya pergi, dan begitu sampai di rumah, Lilin pun langsung memarahi adiknya untuk kemudian Lilin yang galau pun memutuskan untuk menelepon pacarnya, dan di sini Lilin curhat tentang adiknya yang ujung-ujungnya juga merembet menceritakan keluarganya yang akhirnya mengungkap satu fakta unik tentang keberadaan komputer canggih milik mereka berdua tersebut, di mana usut punya usut ternyata komputer mereka bisa secanggih itu karena mendiang sang ayah yang seorang ilmuwan yang berhasil menemukan sebuah alat yang diberi nama panorama komputer yang membuat komputer bisa terhubung ke satelit sehingga bisa menjangkau semua CCTV yang ada di dunia. Yang tapi ketika sang ayah hendak menyerahkan penemuan itu ke polisi, dirinya malah dibunuh oleh beberapa oknum yang menginginkan alat tersebut, sehingga kala itu Lilin dan Susi yang diselamatkan tetangganya yang seorang pembunuh bayaran akhirnya memutuskan berlatih dengan tetangganya itu, dan jadilah mereka seperti yang sekarang, yaitu pembunuh bayaran berkelas. 老闆，我已經揾到電腦天使嘅家寶啦。 Singkat cerita, esok hari pun tiba ketika Karen baru keluar rumah untuk berangkat menuju ke kantornya. Diam-diam anak buah Combrok masuk lalu mengambil kalung dan potongan rambutnya yang entah akan digunakan untuk apa. Dimana saat sampai ke kantornya, di mejanya sudah ada orang yang mengirimkan kue ulang tahun yang ternyata itu dikirim langsung oleh Susi yang tahu hari ini adalah hari ulang tahunnya. Di sini meskipun kue tersebut tak tertera ada nama toko atau identitas dari tokonya, cukup dengan memakannya Karen akhirnya tahu toko tersebut. Lantas tanpa pikir panjang Karen langsung ke sana. Dan akhirnya ia berhasil menemukan Susi hingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Nah, karena Karen menghubungi rekan-rekan polisi yang lain yang membuat Susi makin kesini makin terpojok, Susi pun akhirnya menghubungi sang kakak untuk membantu memonitor jalan. Yang tapi sayangnya tak lama anak buah Combrok datang ke rumah lalu menyerangnya, yang oleh karena fokusnya terbagi dua harus menembak dan membantu adiknya itu. Walaupun sang adik bisa ia bantu, naasnya karena lengah Lilin harus terkena dua tembakan yang ujungnya membuatnya harus tewas seketika. Nah, setelah melihat CCTV dan di situ terlihat ada kalung Karen dan Karen nampaknya hendak dijadikan kambing hitam atas kematian kakaknya. Bersamaan dengan ditangkapnya Karen, Susi pun datang untuk menyelamatkan, dan di sini Susi berjanji akan membantu membersihkan namanya dengan syarat Karen mau membantu untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Dan Karen pun setuju, lantas dimulailah misi tersebut yang kali ini Karen berperan sebagai monitoring, tapi monitoringnya itu bukan di rumah melainkan di sebuah mobil yang juga ikut ke lokasi yang tujuannya kalau nanti Susi kesulitan ia bisa langsung membantunya, dan dengan memanipulasi CCTV untuk membuat cloningan Susi untuk mengecoh mereka semua. Setelah berhasil membom lift yang mereka tumpangi, Susi pun segera beraksi dan dengan ini aksi baku tembak pun dimulai. Tak
hanya mereka saja yang canggih, Combro juga telah menyewa seorang hacker handal dan hacker tersebut mampu menghilangkan pasukannya yang membuat Susi miskomunikasi yang akhirnya Karen pun juga harus turun tangan dan Karen saat itu langsung menghancurkan komputer mereka semua lalu ikutan untuk baku tembak yang membuat pertarungan berjalan dengan cukup sengit hingga singkatnya mereka berdua pun sukses membunuh satu persatu anak buahnya dan kini Karen harus berhadapan dengan satu petarungnya, begitu juga dengan Susi yang kali ini ia harus berhadapan dengan samurai Jepang yang sangat mahir dalam urusan pedang memedang. Dan setelah Karen berhasil mengalahkan satu petarung yang berbadan jangkung tersebut, tanpa buang-buang waktu, Karen langsung datang untuk membantu Susi yang kesulitan, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Singkatnya saja, lewat kerjasama yang cukup kompak dan mumpuni, mereka akhirnya berhasil mengalahkan si petarung itu dan mereka juga dengan mudah mampu membunuh Combro yang emang sejatinya nggak bisa apa-apa. Dan setelah semua yang terjadi ini, mereka pun memutuskan untuk berdamai saja. Lalu setelah itu Susi juga menyerahkan bukti serta penemuan ayahnya ke Karen sebelum berpisah. Dan selanjutnya setelah itu film pun... 家姐，一個人最痛苦就係等緊一樣唔會 tamat.